Bu Indri, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Iva. Gimana Bu Iva kabarnya? Ya, alhamdulillah baik juga. Oh ya Bu Indri, tadi saya dengar katanya Bu Indri itu mau melakukan coaching ya? Iya Bu Iva. Jadi kemarin itu saya dihubungi oleh Bu Indah. Katanya dia memiliki masalah. Jadi nih besok kita punya rencana untuk mengadakan coaching. Oke. Jadi begini Bu Indri, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bu Indri lakukan. Gitu ya Bu Indri ya, boleh? Ya, dengan senang hati Bu, karena memang untuk membantu saya nanti dalam mengembangkan kemampuan saya bercoaching. Oke. Sebelum melakukan coaching, kita akan mendiskusikan dulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan. Gitu ya Bu Indri ya. Bagaimana Bu Iva? Oke, jadi nanti saya akan menilai Bu Indri berdasarkan rubrik penilaian coaching. Jadi nanti itu apakah Bu Indri itu sudah menerapkan kegiatan coaching yang sesuai dengan prinsip coaching atau belum, gitu loh. Contohnya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Gitu ya Bu Iva? Ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan juga nih yang ingin saya ajukan sebelum Bu Indri melakukan coaching. Bersedia ya Bu Indri ya? Siap Bu Iva. Oke, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Indri kembangkan? Sebenarnya saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching saya, tetapi yang paling utama adalah mungkin saya harus belajar lebih lagi terkait dengan menggali, mengadakan atau menyampaikan pertanyaan yang berbobot Bu Iva. Oke, bagus banget itu ya. Nanti saya boleh ya untuk mengamati Bu Indri ya? Dengan senang hati nanti, sehingga saya semakin bisa meningkatkan kompetensi saya nanti Bu Iva. Oke, kemudian bagian kompetensi spesifik mana yang pengen dikembangkan? Ya mungkin selain mengajukan pertanyaan yang berbobot, mungkin juga saya ingin mendengarkan aktif bagaimana nanti dalam bercoach. Oke, betul. Kalau begitu nanti saya boleh lebih fokus lagi untuk mengamati kedua kompetensi itu ya Bu Indri ya. Oke, kemudian indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bu Indri inginkan itu seperti apa? Ya, saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalahnya yang dihadapi dan menggali potensi dari coach saya nanti. Oke, kalau begitu nanti setelah ini ya, setelah Bu Indri melakukan coaching ya, nanti kita ketemu lagi. Ya, semoga berhasil ya Bu Indri ya. Terima kasih Bu Iva. Sama-sama Bu Indri. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Pak. Bu Indri, mau ngobrol-ngobrol sebentar itu. Ya, baik silakan. Tentang perasaan saya di dalam pembelajaran akhir-akhir ini, seperti itu. Namanya perasaan Pak Wahyu bagaimana ini? Ini Bu, akhir-akhir ini itu dalam pembelajaran murid-murid saya di kelas itu kurang begitu antusias, motivasinya kurang, terus dalam menerima pembelajaran. Selain itu jumlah murid saya ketika mengumpulkan tugas itu ya masih kurang dari 50%. Jumlah tugas yang dikumpulkan? Iya, jumlah tugas anak-anak yang mengumpulkan itu jumlahnya masih setengah kurang gitu, sehingga antusias mereka itu seperti merasa masih kurang. Ya, jadi menurut Pak Wahyu ada masalah terkait dengan antusiasme anak-anak mengumpulkan tugas itu masih kurang ya? Iya itu. Ya, jadi obrolan kita ini nanti gimana nih menurut Pak Wahyu nanti seperti apa? Saya mengharapkan dari obrolan ini sama Bu Indri itu mengenai solusi. Saya mengharapkan suatu solusi atau permasalahan tentang antusiasme dan motivasi murid saya seperti itu. Jadi menurut Pak Wahyu nih, anak-anak itu kurang antusiasmenya di bagian apa nih? Kalau menurut saya anak-anak itu kurang antusiasme itu yang pertama itu seperti pembelajaran saya itu serasa membosankan itu. Terus masih seperti saya itu masih seperti teacher center gitu loh, yang masih dominan dan masih monoton seperti itu. Masih monoton sehingga murid-murid itu mungkin merasa bosan, merasa tidak antusias, kurang semangat dalam belajar seperti itu dalam pembelajaran saya. Ya,
Jadi menurut Pak Wahyu nih, kira-kira yang membuat mereka tertarik itu seperti apa? Mungkin mereka menginginkan suatu pembelajaran yang berbeda, mungkin apa ya Bu? Supaya tidak monoton, mereka bisa aktif seperti itu mungkin. Jadi ya harus apa? Kalau menurut Pak Wahyu ada model pembelajaran yang lebih menarik lagi ya menurut Pak Wahyu ya. Ya mungkin itu. Menurut saya mungkin kalau tadi itu kan pembelajaran saya kan mungkin terpusat pada saya ya Bu, ya mungkin saya harus mengembangkan bagaimana pembelajaran itu harus saya ubah, harus pembelajaran yang terpusat kepada murid, terus mungkin bagaimana bisa mengaktifkan murid-murid itu dalam pembelajaran mungkin dengan mungkin mindfulness, membuat mereka itu nyaman dulu sehingga terfokus pada pembelajarannya, terus dengan speaking atau game-game dan metode-metode pembelajaran yang menarik mungkin gitu ya. Gini Pak Wahyu, mungkin Pak Wahyu bisa mengira-ira nih, apa sih sebenarnya yang buat mereka itu tidak antusias terhadap pembelajaran Pak Wahyu? Ya selain yang menonton tadi itu mungkin kalau dari pembelajaran maupun tugas yang digunakan kepada saya itu mungkin terlalu banyak mungkin ya tugas-tugas yang saya berikan kepada anak-anak sehingga mungkin saya tidak tahu kebutuhan mereka dan banyaknya apa yang tugas-tugas dari mereka sehingga tugas saya mungkin terlalu banyak sehingga anak-anak itu kurang sehingga tidak mengerjakan mungkin itu juga mungkin sebagai penyebab juga mungkin. Jadi menurut Pak Wahyu tugasnya terlalu banyak ya? Mungkin itu Ibu. Kemudian gini Pak Wahyu, selain apa yang jangan sampaikan, mungkin ada referensi yang dipakai Pak Wahyu waktu mengajar? Biasanya itu saya menggunakan biasanya kan kalau di kelas itu kan kita anak-anak sudah dipinjamkan buku-buku dari perpustakaan. Ya referensi saya ya dari buku-buku yang anak-anak dipinjamkan di perpustakaan seperti itu. Selain buku, mungkin ada lain ada referensi lain yang dipakai oleh Pak Wahyu? Saya pikir sih mungkin dari media sosial itu dari YouTube atau dari blog atau dari tulisan-tulisan yang di media sosial atau menggunakan seperti aplikasi-aplikasi sekarang kan baru tren itu aplikasi-aplikasi yang baru digandrungi anak-anak kita mungkin seperti itu. Ya, sepertinya menarik ya kalau kita mengikuti zaman mereka seperti tadi Pak Wahyu bilang ada IG, ada aplikasi-aplikasi yang mungkin itu yang menurut Pak Wahyu bisa membuat mereka lebih tertarik ya. Gitu. Baik. Nah, gini Pak Wahyu, setelah kita bicara nih masalah-masalah yang dengan hadapi dengan anak kejenuhan, kemudian mereka kurang antusias. Kalau Pak Wahyu ini punya rencana nggak ini untuk ke depan supaya anak lebih interest, lebih tertarik? Iya itu mungkin dari pembicaraan ini tadi sehingga sepertinya saya merasa menemukan apa yang ada ya ide kreatif itu. Biasanya kan saya hanya lebih fokus kepada saya yang mengajarkan mereka di papan tulis atau di depan, terus banyaknya tugas sehingga dan hanya mengandalkan buku-buku paket yang ada di perpus itu kan sebagainya mereka mengalami kejenuhan dan monoton. Mungkin rencana saya yang pertama itu saya ingin membuat metode pembelajaran bagaimana sesuai kebutuhan anak, saya menyesuaikan kebutuhan anak supaya anak-anak itu menarik dan menggunakan media-media sosial mungkin media-media sosial atau video-video atau PPT atau game-game yang menarik sehingga menumbuhkan semangat anak didik dalam belajar mungkin seperti itu. Sepertinya menarik ya. Perlu diceritakan saja kayaknya saya sudah bisa membayangkan nanti ada video, ada game-game. Ya. Nah ini Pak Wahyu, karena rencananya ini sudah bagus nih ya, tapi kan ada komitmen nih. Apa komitmen Pak Wahyu nih selanjutnya? Ya semoga dan bismillah saya akan melaksanakan komitmen ini secara berkelanjutan mungkin Ibu, berkelanjutan dan selalu kita evaluasi dan harus dikembangkan dan secara kontinu seperti itu dilakukan selalu meningkat dan secara kontinu berkelanjutan tentang pembelajaran yang akan saya sampaikan ke anak-anak untuk
memenuhi kebutuhan dan meningkatkan antusias dan motivasi anak-anak. Ya, bagus sekali Pak Wahyu. Kayaknya nanti mungkin minggu depan mungkin saya akan bisa melihat perkembangan dari rencana Pak Wahyu ini terkait dengan adanya video pembelajaran, mungkin ada PPT atau apa. Ya, mudah-mudahan berhasil dan tetap semangat Pak Wahyu. Saya tunggu hasilnya. Mudah-mudahan anak-anak sudah tidak lagi 50% lagi, tapi sudah meningkat persen dalam memperhatikan pelajarannya Pak Wahyu. Terima kasih Ibu atas sharing-sharingnya sehingga saya bisa menemukan solusi dari suatu permasalahan yang saya hadapi selama ini. Kenapa sih bisa melibatkan menonton dari sharing-sharing ini dengan Bu Indri, saya menemukan ide-ide kreatif itu ternyata lebih menarik, ternyata lebih muncul sendiri dari obrolan-obrolan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu Indri telah membantu saya menemukan solusi dari suatu permasalahan. Ya, kita ngobrol ini kan ide jenengan sudah terungkap sendiri. Meskipun saya tidak memberikan ide, tapi jenengan, oh ini ternyata bisa jadi solusi. Nah ini makanya Pak Wahyu, kita nanti bisa saksikan apa yang menjadi rancangan atau kegiatan inovatif dari Pak Wahyu. Saya tidak sabar untuk melihat ini Pak Wahyu. Terima kasih Ibu, mohon maaf, terima kasih sangat, saya mohon izin dulu, tetapi terima kasih sangat Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Wahyu, salam. Gimana Bu Indri kabarnya, udah melakukan proses coaching? Alhamdulillah semua berjalan lancar, Bu Iva. Gimana tadi Bu Indri prosesnya? Ya, saya senang karena bisa membantu meskipun saya tidak banyak berperan apapun. Sebenarnya justru malah dari coach sendiri yang mengeksplor kemampuannya dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, terus apa lagi tuh? Ya, kemudian saya melakukan coaching ini dengan menggunakan pendekatan Tirta. Alhamdulillah ya. Tadi juga saya sudah melihat dan mengamati Bu Indri. Bu Indri itu sudah melakukan coaching dengan pendekatan Tirta dan sudah bagus banget itu Bu Indri ya, lengkap banget mulai dari tujuannya, identifikasi maupun tanggung jawab dan semua itu sudah tergali dengan sangat baik Bu Indri. Terima kasih Bu Iva, mudah-mudahan saya berharap untuk lain kali kalau saya ada kesempatan untuk melakukan coaching lagi akan bisa lebih baik lagi atas bantuan juga dari Bu Iva. Oke, sama-sama. Kemudian kira-kira nih kompetensi coaching mana lagi yang pengen Bu Indri kembangkan? Ya, saya masih tetap fokus di ini ya, menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena memang dengan pertanyaan berbobot itu nanti mungkin bisa potensi dari coach itu nanti akan muncul. Oke, ya setuju. Tapi secara umum itu semua sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya di proses coaching yang dilakukan Bu Indri juga semakin baik lagi. Terima kasih masukannya dari Bu Iva. Dan mudah-mudahan nanti ada lagi, mohon izin untuk bisa kita sering-sering lagi sebelum saya melakukan coaching. Ada lagi Bu Indri yang ingin dibicarakan? Sepertinya untuk kali ini sudah cukup ya Bu Iva. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol lagi Bu Iva. Siap Bu Indri, terima kasih udah mengizinkan saya untuk observasi Bu Indri tadi. Terima kasih sama-sama Bu Iva.